Anakmu dibesarkan oleh sosial media, bukan kamu. Standby. 3, 2, 1, action. Kita ini hidup di zaman sosial media, semuanya serba handphone. Bangun tidur kita nggak lagi berdoa, tetapi kemudian kita langsung nyari scroll. handphone. Kemudian kita melihat internet, kemudian kita ingin tahu berapa orang yang likes, berapa orang yang komen. Masa sih? Ya kebanyakan orang kayak gitu, atau mungkin beberapa case nonton Dracin, ayo. Betul nggak? Enggak, aku kalau bangun tidur matiin alarm, handphone ku tinggal karena aku harus bikin sarapan. Ya, itu kan secara teoritis seperti itu. Tetapi kebanyakan orang yang lain, ya kan, mereka apalagi yang misalnya udah di rumah masih ada mbaknya, asisten rumah tangga dan yang lain-lain. Kemudian mereka lupa bahwa ada anak yang harus dibesarkan. Sedangkan anaknya sendiri juga bangun, kemudian langsung scrolling gitu loh. Ada istilah namanya brain rot. Hah? Ya, Brain rot? betul. Otak busuk? Betul. Jadi konten-konten ini adalah konten yang disebut brain rot, brain rotting. Oh, Membuat membusukkan otak. otak kita ini busuk gitu. Oke. Jadi inilah yang sekarang dihadapi oleh banyak orang, sehingga kita tahu bahwa kalau di rumah kita itu ternyata anak-anak dibesarkan oleh sosial media, ini something is wrong. Iya dong. Makanya sekarang kita melihat ada satu fenomena di mana negara mulai memutuskan untuk turun tangan. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian atau pemirsa dari Love Revolution juga tahu bahwa keputusan Menteri Republik Indonesia sudah memutuskan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun itu dilarang untuk menggunakan sosial media. Ini bukan anjuran loh ya, tetapi larangan. Termasuk diantaranya tidak boleh seharusnya main atau login di Roblox, kemudian Instagram, Facebook, kemudian apalagi itu YouTube gitu ya. Jadi ini mesti berhati-hati, termasuk TikTok. Bagaimana kita menyikapi ini? Ada orang tua mungkin yang protes, tetapi kemudian kalau kita melihat bahwa apa sih maknanya? Kenapa sih pemerintah harus ikut campur akan hal ini? Kita akan bicarakan dalam poin-poin berikut ini. Awalnya Australia ya yang banning duluan kan untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Betul. Jadi Australia memang sudah memutuskan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun mereka tidak akan bisa untuk mengakses sosial media yang tadi sudah disebutkan. Nah, tetapi ternyata urut punya urut bukan cuma Australia loh. Yang salah satu mempioniri itu ternyata adalah negeri China. Oh ya? China yang terlebih dahulu mempioniri ini karena kemungkinan besar mereka sudah melihat ada dampak yang sangat tidak baik. Sosial media untuk anak-anak yang di bawah umur gitu, apalagi yang masih kecil sekali. Nah, tahu nggak bahwa kalau kita lihat TikTok di Indonesia itu kan yang punya adalah ByteDance. ByteDance itu yang punya adalah aslinya perusahaan ini dari negeri China itu sendiri. Tetapi ternyata TikTok itu tidak bisa diakses di China. Di China. Lucu ya? Mereka punya versi TikTok yang aslinya. Oh. Gitu loh. Yang dalam bahasa mana Mandarin. Bukan cuma bahasa Mandarin, di sana tidak ada konten-konten yang istilahnya brain rot tadi itu. Jadi gitu, dikontrol kontennya betul. apa yang boleh disiarin. Apalagi negeri China kan kita tahu bagaimana pemerintah itu sangat turun tangan untuk mengontrol segala macam lini kehidupan. Jadi ini yang mulanya pada waktunya adalah itu. Tapi apakah pemerintah ini bereaksi ketika mereka tahu ada yang pernah kejadian di Roblox itu ya. Jadi ada game online yang mana predator bisa masuk untuk mencari anak-anak di bawah umur, kemudian dimangsa, kemudian dijadikan korban seksual mereka gitu. Menurutku sih bukan karena cuman Roblox ya, tetapi karena kita mesti bertanya dulu apakah sosial media ini baik untuk anak atau tidak. Makanya di poin ini kita lagi bicara nih, algoritma itu membentuk identitas anak. Nah, Roblox itu tadi itu adalah salah satu fenomena yang tentunya orang jahat selalu mencari celah. Yeah. Bagaimana bukan cuma Roblox, kalau kita pernah lihat juga, pernah nggak lihat konten di zamannya Facebook ketika mereka baru terkenal gitu ya. Bagaimana orang-orang itu kemudian tanpa sadar mereka memberitahu teman barunya di mana mereka tinggal.
Dengan siapa mereka tinggal, gitu. Bahkan tidak sedikit orang-orang itu kemudian mereka menunjukkan foto rumahnya, di dalam rumahnya. Zaman sekarang sudah bisa live streaming, mereka live streaming dari rumah, ditunjukin kayak gini, di-upload gitu, itu berbahaya sekali. Mengundang kejahatan untuk Iya, terjadi tentunya ya. dong. Apalagi orang-orang yang merupakan predator anak-anak kecil Iya. atau pedofilia Iya. gitu. Mereka kemudian menyamar menjadi seorang cewek, mereka menyamar menjadi cowok ganteng gitu ya. Dan kemudian mereka menyamar untuk menjadi pacar-pacar virtual ini tadi. Padahal aslinya nggak seperti itu. Padahal aslinya nggak seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Dipancinglah cewek-cewek muda nih. Anak-anak kecil termasuk cowok-cowok muda ini. Anak-anak kecil muda dipancing, dibius dan kemudian diculik. Diperdagangkan, human trafficking. Nah jadi ini yang sangat berbahaya sekali. Ya, ya. Nah mari kita lihat lebih dalam lagi bahwa ternyata algoritma ini dapat membentuk identitas anak. Nah masalahnya gini, anak-anak mencari validasi dari likes. Zaman sekarang ketika seorang anak mempostingkan apa yang mereka postingkan, mereka akan kemudian menjadi ceria ketika tiba-tiba ada 100 orang yang likes secara cepat. Ya, dalam misalnya 5 menit pertama, sudah 100 orang yang likes loh. Tahu nggak kenapa ini? Kenapa kok mereka senang? Karena mereka merasa disukai. Betul. Dan ini yang ternyata yang terjadi adalah ada dopamin yang muncul. Nah ini yang terjadi. Secara secara Hormon. hormon itu mereka akan kemudian 100 orang menyukai postinganku. Dengan berbagai macam komentar-komentar yang kemudian mensupport, mendukung dan macam-macam. Kemudian di postingan yang lain ternyata setelah 15 menit cuma 5 yang likes. Terus mereka jadi down. Mereka jadi bertanya, loh kenapa? Mereka posting lagi ternyata cuma 7 atau 10. Dan bahkan mungkin sampai besoknya cuma 20, nggak sampai 100 tadi itu. Nah ini yang kemudian mereka mencari validasi dari likes ini tadi. Gitu. Nah bahwa mereka kemudian tidak sadar bahwa apa yang mereka postingkan itu kemudian disukai oleh orang-orang yang belum tentu mereka kenal. Nah mereka gagal paham bahwa sebenarnya opini dari orang-orang yang mengenal mereka, apakah itu orang tua, guru mereka, teman mereka, sahabat mereka, seharusnya ini yang lebih penting gitu loh, daripada orang-orang yang sama sekali tidak mereka tahu, bahkan di kota lain atau bahkan di negara lain gitu. Jadi makanya ini kita mesti berhati-hati kalau kita tidak membantu anak kita untuk mengerti akan hal-hal seperti ini, maka dapat dipastikan identitas mereka itu dibentuk bukan dari sesuatu yang benar, bukan dari sesuatu yang orang tua tanam gitu ya, tetapi dibentuk dari orang-orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Apalagi karena anak-anak di bawah umur ini kan perkembangan otaknya belum maksimal ya. Betul. Jadi mereka belum bisa membedakan apa yang real dan apa yang maya, yang semu gitu ya. Kemudian kalau mereka nggak mendapatkan likes yang banyak, identitasnya jadi turun. Maksudnya mereka jadi merasa bukan pribadi yang berharga gitu kali ya. Iya, Sedangkan betul. mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya di dunia internet, di dunia maya itu semuanya diatur oleh algoritma, gitu kan? Betul. Makanya ini algoritma ini adalah sesuatu yang seringkali bagi para content creator ataupun dari agensi-agensi ini yang mereka kuasai gitu loh. Mereka melihat statistik dari jam berapa orang-orang ini aktif, ya kan? Kemudian apa saja yang disukai sehingga sebenarnya yang dipostingkan itu bukan tidak melulu sesuatu yang valid gitu, tidak sesuatu melulu yang real, tetapi sesuatu yang akan memancing dopamin ini untuk keluar gitu. Jadi inilah yang terjadi sehingga anak-anak kita akhirnya kena hook tadi itu. Jangan sampai anak-anak kita itu hidupnya hanya karena kepengen dilihat oleh orang-orang di luar sana gitu ya. Lalu bagaimana mendandani dirinya sampai terlihat bagus, sampai disukai orang. Padahal kenyataannya dalam real life nggak seperti itu. Ya ada berapa banyak dari orang tua bahkan, terutama ini mungkin saya bisa katakan ya, para mama, the moms gitu ya, atau ibu-ibu. Yang ketika foto harus pakai filter beauty. Ya kan? Aku enggak loh. Nah untung kalau kamu enggak gitu. Karena apa? Mereka jadi istilahnya standar beauty itu menjadi sesuatu yang tidak sama di dalam wajah real mereka. Iya. Betul nggak ya? Lihat fotonya sama lihat orang aslinya, wih jauh berbeda. Betul, gitu kita ya. pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Wow, ini kok kelihatannya orangnya kok ada beda ya dari kita lihat. Kalau kita setelah meeting kemudian kita lihat, loh kok beda dengan tadi yang kita lihat kita foto barusan ini kok beda gitu. Jadi makanya
standar beauty itu menjadi sesuatu yang bahkan bukan cuma masalah anak-anak saja yang identitasnya itu ditentukan oleh orang luar, tetapi para mamanya sendiri ini jangan-jangan yang menginisiasi, ngajarin anaknya, nak kalau habis foto di beauty dulu gitu, atau diedit-edit. ditiruskan dulu, ditinggikan dulu, dikasih makeup dulu, kemudian hidungnya dimajukan dulu, dagunya dikecilin dulu. Nah ini yang terjadi sehingga akibatnya ya anak-anak tinggal ngikutin dari apa yang diajarkan oleh orang tua. Nah, kita mesti tahu nih bahwa yang namanya sosial media itu memang memberikan kesenangan ya. Kita sebagai konten kreator nih ya, tentunya kalau kami memposting sesuatu adalah sesuatu yang kita pastikan bermakna. Misalnya ya konten daripada Love Revolution sendiri. Ketika kita upload di YouTube, tentunya YouTube adalah salah satu bentuk daripada sosial media. Nah, kita mengedukasi nih. Jadi makanya jangan lupa untuk subscribe daripada channel ini. Dan kemudian kalau ada postingan yang baru, pastikan Anda ikut menyimak. Karena apa yang kami create ini dalam konten-konten ini, seharusnya memang juga apa yang terjadi dihadapi oleh para masyarakat itu tadi. Iya. If you like our content, give like, komen. Karena kalau enggak, algoritma akan membaca bahwa kamu enggak suka dengan konten ini. Maka untuk berikut-berikutnya enggak akan disajikan lagi. Kayak gitu cara kerjanya, guys. Cara kerja algoritma adalah seperti ini. Ketika kita mempostingkan sesuatu, maka dari mesinnya mereka itu, botnya mereka itu akan, let's say, itu akan langsung nyebarkan ke 10 orang yang kita kenal, gitu. Nah ini ditunggu reaksinya nih. Kira-kira reaksinya apa nih? Dari video, terutama video ya, zaman sekarang ya, nggak cuma foto. Dan retensinya itu diperlukan cuma 2 detik loh. Kita mesti mengerti ini, hanya 2 detik. Nah kalau dari postingan video yang kira-kira 2 menit atau 1 menit atau 3 menit itu ternyata 10 detik pertama itu masih ditonton oleh orang itu dan botnya tuh tahu tuh. Maka itu akan disebarkan langsung ke 100 orang yang lain yang mungkin saja kita nggak kenal. Nah ditunggu lagi kira-kira 10 detik dan masih ada banyak yang nonton, itu akan disebarkan lagi bukan cuma ke 100 orang tapi mungkin ke 1000 atau 10.000 dan terus bergulir. Nah inilah yang disebut sesuatu yang viral. Makanya itu kita mesti berhati-hati, kadang-kadang apa yang tidak kita mengerti, apa yang kita tidak tahu, itu kemudian bahkan muncul di feed kita. Nah termasuk muncul di feednya, di handphonenya anak-anak kita. Iya. Atau di tablet atau di iPadnya mereka. Nah bayangkan kalau misalnya sesuatu yang tidak bermoral, itu kemudian yang muncul di feednya mereka. Nah inilah yang kemudian sosial media memberikan kesenangan yang tanpa makna. Kita mesti berhati-hati akan hal ini karena kalau sebagai orang Kristen tentunya kita juga tahu firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita memang berada di dunia, tetapi Yesus juga berkata bahwa kita tidak boleh untuk menyerupai dunia ini. Nah kalau misalnya kita hanya tertarik kepada atau membiarkan masalahnya ini, kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita untuk bermain-main dengan handphonenya, dengan sosial media tanpa adanya kontrol, menurutku itu berbahaya sekali. Nah menurut kamu Deb, apa yang menjadi penyebab orang tua kok kadang-kadang indifferent atau istilahnya biarin deh anak gua main yang penting nggak ribut gitu, kenapa? Gak mau repot karena orang tuanya sendiri juga udah punya kesibukan yang merepotkan. Jadi mereka membiarkan anak-anak di babysitting sama TV atau sosial media gitu ya oleh gadget mereka gitu supaya diem gitu, supaya nggak ganggu orang tuanya yang sedang harus kerja atau nulis proposal atau apa. Tapi sebenarnya itu salah ya, karena tanpa disadari anak-anak itu kemudian seperti yang kamu bilang, kalau mereka udah merasakan dopamin rushing gitu, akhirnya mereka teradiksi, kecanduan oleh dopamin itu. Jadi mereka pengen lagi gitu kan ya. Selain itu juga mereka cepat puas, tapi cepat juga kosong gitu. Jadi karena dunia maya ini kan terus bergulir gitu loh. Apa yang di like orang kemarin, hari ini mungkin sudah nggak masuk hitungan lagi gitu kan. Cepet banget gitu, kayak lagu-lagu yang viral bulan lalu kalau kita dengerin sekarang itu kayak udah jadul banget. Padahal baru sebulan. Betul, ya kan, karena setiap hari, setiap detik, setiap menit selalu ada yang berubah, selalu ada yang baru gitu kan. Sedangkan ketika menjalani kehidupan yang real, nggak seperti itu. Jadi kita membuat anak-anak itu jadinya bingung kan menghadapi kehidupan nyata dengan kehidupan maya yang
sedemikian berbeda. Sosial media itu memang dapat menjadi salah satu pusat hiburan ya pada zaman sekarang. Tetapi kita harus berhati-hati karena sosial media yang tidak digunakan dengan bertanggung jawab itu akan membuat makna kehidupan itu menjadi hilang. Ya. Nah, kita mesti berhati-hati nih akan hal ini karena ini adalah sesuatu yang sangat serius. Orang tua tentunya nggak bisa cuma berkata, jangan main handphone, matikan gitu ya. Lalu apa nih? Nah, orang tua harus belajar untuk memberikan sesuatu gantinya atau substitusi. Iya. Nah, mungkin Debbie bisa ceritakan kira-kira kalau anak-anak kita kan tentunya juga mungkin saja mengalami hal yang sama seperti anak-anak lain ya. Iya. Tetapi ada waktunya bahkan kita sebagai orang tua kita grounded anak kita. Jelaskan dulu konsepnya grounded ini gimana? Grounding itu berarti diambil fasilitas-fasilitas mereka, termasuk gadget, iPad. Pokoknya nggak boleh lah nonton semua ini gitu kan, termasuk TV dibatasin. Nah, Ya. setelah itu mereka disuruh apa? Pertanyaannya gitu kan. True. Karena mereka, aduh boring. Anak zaman sekarang tuh selalu ngomong gitu. Kalau suruh diem aja nungguin mami dadinya meeting, it's so boring gitu kan. Betul. Kalau aku tanya anak kecil, kenapa boring? Because I don't have my phone with me. Karena ini pusat hiburannya mereka. Tahu nggak apa yang terjadi Deb dengan dopamin tadi itu? Bukan cuma dopamin, tetapi gelombang otak mereka itu cepat banget. Ya, Ya, game, kemudian konten anak-anak dibuat begitu berwarna-warni dan begitu cepat sekali. Iya. Ini membuat gelombang otak mereka juga jangan tinggi, cepat iya. sekali. Jadi Itu yang terjadi. ketika harus duduk diam aja, mereka tuh merasa cepat bosan. Nah, grounding ini sangat diperlukan supaya mereka tuh kembali ke dalam kehidupan nyata gitu loh. Kalau menunggu berarti ya carilah aktivitas apa yang menyenangkan. Kalau aku dulu waktu kecil ya, kalau nunggu gitu kan bisa bosan juga, misalnya nunggu di dokter gigi ngantri gitu kan. Ya aku selalu bawa kayak majalah misalnya, kita baca majalah dong zaman dulu ya kan. Atau aku bawa buku gitu, buku gambar, di mana di situ aku akan doodle-doodle gitu. Ya. Pokoknya melakukan sesuatu atau bawa buku teka-teki silang gitu. Jadi yang mana anak-anak zaman sekarang nggak Udah kayak nggak gitu. mungkin, udah nggak relevan. Semuanya ada di dalam iPad mereka, ada di dalam Betul. tab mereka gitu kan. Tapi sekali-sekali kita perlu kenalkan anak-anak itu kembali ke game-game yang seperti itu. Ya. Kalau di rumah kita, kalau anak-anak kita kena pendisiplinan, kalau diambil gadget-gadget mereka, kita akan temenin mereka loh untuk bermain catur, untuk bermain ular tangga, Monopoli. main monopoli, main Scrabble, ya kan? Atau main Rubik. Ya. Rubrik ya, Rubrik atau Rubik? Rubik Cube, Nah, ya kan? Atau kita temenin mereka untuk sepedaan, untuk berenang, untuk Betul. apa tuh? Main skuter, ya kan? Ya. Jadi kembali ke ayunan, kembali ke lari-lari gitu loh, kembali ke permainan-permainan yang dalam bentuk nyata. Nah, makanya di poin ini kita berbicara bahwa semestinya fungsi kita sebagai rumah tangga, sebagai home. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada beda antara house itu bangunannya. fisiknya, dan home adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. atau suasana Betul. rumahnya. Makanya itu home itu sendiri harus lebih kuat daripada atau lebih menarik daripada apa yang di layar. Let's say memang zaman sekarang susah untuk kita hidup tanpa layar atau tanpa screen ini memang dapat dipastikan susah. Kemana-mana sekarang sudah terkoneksi. Kita mau transfer uang, kita mau mengebook tiket gitu ya, kita mau ngelihat weather forecast atau cuaca ya, kita kepengen tahu apa yang terjadi dengan dunia ini, kita semua ada di sini. Ini memang lebih susah lagi. Tetapi walaupun demikian, sebagai home tadi itu, rumah tangga, kita harus membuat satu strategi khusus. Nah, if you have any idea, you can spill some idea. to us. Ya, orang tua harus mau terlibat dalam kehidupan anaknya. Jadi usahakan punya waktu ngobrol sama anak-anak gitu Ngobrol di rumah nomor satu ya. Dan ngobrolnya tuh bukan yang di luar permukaan aja, bukan yang kayak sudah makan belum gitu, atau ada PR nggak gitu kan, besok ulangan nggak gitu. Bukan hanya yang seperti itu, bukan hanya ngecek, Superficial. ya. Tapi ngobrol yang mendalam gitu, yang bertanya kayak misalnya perasaan apa yang kamu rasakan hari ini di sekolah, ada kejadian apa gitu. Jadi izinkan anak-anak itu untuk bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah mereka, tentang kefrustrasian mereka, ya kan, tentang
mungkin mereka punya perasaan lagi crush sama lawan jenis, teman lawan jenis, tapi nggak berani menyatakan gitu kan. Nah, biasanya anak-anak yang dekat sama orang tuanya, yang orang tuanya membangun percakapan secara intentional, secara sengaja, akan berani untuk berbuka, membagikan isi hati mereka atau bertanya kepada orang tuanya, gimana sih dulu mami sama daddy waktu ketemuan, nah gitu ya, terus umur berapa gitu, terus siapa yang nembak duluan gitu ya. Jadi ketika terjadi obrolan yang seperti ini, tiba-tiba anak-anak itu bergeser, gadgetnya nggak terlalu menarik lagi. Mereka punya sesuatu yang lebih menarik untuk diperbincangkan sama orang tuanya. Jadi itu sangat penting untuk kita lakukan. Terus upayakan di rumah itu selalu masih makan bareng. Kalau misalnya misalnya bisa breakfast pagi-pagi sebelum orang tua ke kantor, sebelum anak-anak sekolah, makan bareng. Karena disitulah kita bisa bonding ya sambil ngobrol gitu kan. Terus kalau makan siang ya nggak mungkin lah ya anak-anak di sekolah, orang tua di kantor gitu. Tapi kalau makan malam, usahakan juga supaya bisa makan malam sama-sama dengan anak-anak. Itu sangat penting. Dimana di situ semua gadget off, termasuk orang tuanya ya, nggak boleh bawa gadget di meja makan. Karena itu adalah momen kita untuk menikmati makanan ini. Kita bisa ngobrol, kita bisa komentar tentang makanan yang sedang kita makan, dan lain sebagainya. Menjadi diri kita sendiri. Ya, saya rasa ini adalah tantangan pada zaman ini ya, di mana setiap orang mengalami masalah-masalah yang sama. Namun demikian, sekali lagi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Efesus 6 ayat 4 nih, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat akan Tuhan. Jadi ini tugas kita sebagai orang tua untuk kita itu mendownloadkan atau memasangkan, menginstalasi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah, momen-momen yang tadi Debbie katakan itu terutama makan ya. Makan itu kan orang gini loh. Kita lagi tenang nih, apalagi kalau masakannya enak. Nah, ini puji Tuhan kalau si mamanya atau mungkin bapaknya juga bisa masak gitu. Sehingga anak-anaknya akan terkesan. Kita bersyukur sekali nih kalau di rumah tangga kami ya, of course istri saya yang lebih istilahnya dia pintar untuk masak gitu ya. Dia mengelola rumah tangga dengan luar biasa. Mungkin kalau one in a full blue moon aku akan masak gitu. Maksudnya kayak 2 tahun sekali. Iya kan, full moon gitu kan. Iya kan, jadi istilahnya Debbie akan masak dan kemudian we enjoy. Kami menikmati makanan yang dimasak itu, dan di sana itu anak kami itu akan sangat menikmati sekali, dan selagi mereka menikmati makanan yang ada di atas meja, mereka akan ini akan mencairkan suasana. Kita lagi bisa ngomong-ngomong nih dengan cara yang sangat enak. Ya, gitu biasanya anak-anak juga akan tertarik untuk tahu, mami ini tadi dagingnya diapain? Empuk banget, enak banget gitu kan. Pengen tanya-tanya resepnya apa gitu. Nggak apa-apa, itu bekal buat mereka. Supaya nanti ketika mereka kayak Angel ya udah pergi kuliah keluar gitu kan, dia juga bisa masak gitu. Jadi kayak membangun keingintahuan mereka dari sejak dini supaya nanti mereka bisa take care of themselves waktu mereka harus pergi merantau. Iya, jadi istilahnya bangun budaya supaya anak nggak takut dengan kita, gitu ya. Anak perlu menghormati kita, tetapi jangan sampai anak itu takut dengan kita. Ketika anak takut dengan kita, berarti artinya ada sesuatu yang terjadi di antara anak dengan orang tuanya itu. Kita harus cek tuh, anakku sebenarnya menghormati atau takut nih. Takut itu bukan berarti istilahnya gini ya. Kita memang kayak istilahnya gini loh, I fear God. Dalam arti fear God itu artinya aku menghormati Tuhan. Nah, tetapi kalau I am afraid of God gitu. Ini yang berbeda, ini yang berbahaya. Bahwa kita melihat sosoknya Tuhan itu kejam, jahat, bengis, otoriter. Sehingga kita nggak diberikan kesempatan apa-apa. Nah, sama dong dengan orang tua dan anak. Anakmu fear you or afraid of you. Nah, ini mesti kita mengerti. Kalau anak kita fear us itu it's okay. Dalam arti tidak ketakutan. Tetapi kalau anak sampai shuts down, dia tidak bisa bercengkrama dengan orang tuanya. Bahkan duduk bareng pun tidak bisa. Memandang mata tidak bisa. Berarti ini red flag banget. Berarti ini rumah tangga yang red flag. Kita sangat berharap tidak ada rumah tangga satupun di dunia ini yang red flag gitu. Ini akan sangat bahagianya ketika anak-anak bisa bertumbuh. Karena sebenarnya anak-anak mungkin yang mereka lakukan adalah pelarian ke sini ya. Karena orang tuanya tidak mengerti apa yang bisa lebih baik gitu ya. Orang tua mungkin juga kadang-kadang bersalah
karena mereka tidak punya waktu bagi anak-anaknya. Yang mereka pintar lakukan adalah make money and make a lot of money. Sehingga ya udah anak dibelikan gadget yang terbagus, yang termahal, setahun sekali ganti, setahun 2 kali ganti, kemudian besok dapat ini lagi, lusa dapat ini lagi. Jadi istilahnya bukan relationship, tetapi orang tua dijadikan kayak ATM bagi anak-anaknya gitu. Nah sehingga anak-anaknya ya tidak punya tempat untuk curhat. Gitu anak-anaknya larinya kemana? Ya ke sosial media lagi. Bertemu dengan orang-orang yang tidak mereka kenal, ataupun mungkin bahkan di zaman sekarang kita tahu pertemanan anak-anak kan semakin lama semakin shrink. Mereka mencari orang-orang yang sevisi dengan mereka, sevalue dengan mereka. Dan mungkin yang lebih parah kalau mereka melihat bahwa orang tuaku nggak sevalue dengan aku. Jadi aku nggak mau ngomong sama mereka. Jadi no communication. Kok bisa anak nggak se-value sama orang tuanya? Kan Itu bisa. berarti value-nya ditanamkan oleh siapa? Tidak Berarti ada orang tua, makanya itu orang tua itu tidak berarti menanamkan orang tua value. tidak menanamkan value. True, Dia makanya ngambil itu. value dari tempat lain dong. Betul. Bisa jadi dari internet ya. Dari internet, sosial media, dari film yang mereka tonton, ya kan, dari TikTok, dari ini dan itu. Itu bahaya banget kalau sampai kayak gitu. Dan jangan sampai juga anak-anak kita tuh lebih terbuka sama teman-teman di sosial media mereka daripada sama orang tuanya. Aku rasa itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Atau mungkin 90% terjadi. Khususnya pada anak-anak remaja yang umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Yang mana mereka sudah kehilangan trust nih kepada orang tuanya. Karena orang tuanya jarang di rumah, selalu menyakiti mereka. Kalau ngomong selalu marah. Jadi ini yang terjadi. Sehingga akibatnya apa? Orang tua semakin lama semakin jaraknya itu gapnya semakin lebar dengan anak-anak. Ini mesti diperhatikan sekali nih. Dan ini sangat penting buat generasi muda kita ya, karena kalau kita pikir-pikir generasi alpha sama generasi beta yang masih kecil-kecil sekarang bayi-bayi ini, mereka tuh lahir sudah native. Digital native. Digital, yes. Lahir sudah ada internet. Dari bayi sudah disetelkan apa yang kids itu, jangan ya. Jangan diperkenalkan dari sejak Cocomelon, mereka Baby kecil. Shark, betul kan? Iya. Dan ternyata kamu tahu nggak, konten kreator yang paling populer di dunia itu bukan orang-orang terkenal gitu ya, tetapi adalah konten anak-anak tadi ini. Karena captive audience. Yes, dan itu diulang. Satu anak bisa dengerin satu lagu yang sama 24 ribuan jam. kali. Iya. Diputar. Exactly. Dan kalau ada 2.000 anak, 10.000 anak melakukan hal yang sama, pantesan gitu, nggak heran gitu. Makanya itu ini kita mesti berhati-hati. PR buat kita. Bagaimana anak kita dibesarkan. As a closing, pertanyaan mungkin aku mau tanya sama kamu. Do you agree? Apakah pemerintah sudah melakukan hal yang benar untuk memban atau melarang sosial media bagi anak-anak yang lebih kecil usia di bawah 16 tahun? Yes or no? Yes. I also say yes sebagai orang tua. Bagaimana dengan Anda? Silakan berikan komentar supaya kita bersama-sama membangun masa depan generasi muda kita tidak cuman menjadi brain rot, diisi dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab, tetapi peran kita sebagai orang tua mengisi kehidupan mereka dengan sesuatu yang bermakna dan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.